Halo Teknolovers! Setelah sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP awal tahun 2022 kemarin, Dorna Sport baru saja mengumumkan kalau India akan menjadi tuan rumah MotoGP tahun 2023 mendatang. Sirkuit internasional Bad di Noida, Uttar Pradesh akan digunakan sebagai trek balapnya. Sama-sama termasuk dalam sirkuit standar internasional, kira-kira apa perbedaan sirkuit Mandalika dan sirkuit internasional Bad ya? Langsung saja simak video sirkuit Mandalika versus sirkuit Bad India berikut ini. Indonesia patut berbangga dengan sirkuit Mandalika. Lintasan yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu sukses menjadi tuan rumah MotoGP pada awal 2022 lalu. Sirkuit Mandalika memiliki konsep sirkuit jalan raya. Artinya, ketika trek ini tidak digunakan untuk balapan, bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk hal-hal seperti jogging dan bersepeda. Di sisi lain, ruas jalan samping dapat digunakan sebagai transportasi umum. Sirkuit Mandalika ini dimiliki oleh Perusahaan Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, milik negara dan dioperasikan oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Sirkuit ini dirancang oleh MRK1 Consulting dan dibangun oleh PT PP atau Pembangunan Perumahan. Soal layout, lintasan yang disponsori Pertamina ini merupakan lintasan cepat dengan banyak tikungan berkecepatan tinggi. Lintasan ini memudahkan pengendara untuk bermanuver melewati pembalap lain. Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,3 km, memiliki 6 belokan kiri, 11 belokan kanan, dan lebar sekitar 15 meter, 17 tikungan. Adapun total panjang sirkuit dikurangi dari rencana semula menjadi 4,32 km dan 19 putaran. Jarak lurus sirkuit Mandalika adalah 723 meter, sehingga total luasnya secara keseluruhan adalah 120 hektar. Kalau berbicara jenis aspal nih, kabarnya aspal di trek ini juga salah satu yang terbaik di dunia. Sirkuit Mandalika menggunakan aspal teknologi tinggi untuk ketahanannya, yakni aspal damar wangi. Sirkuit Jalan Internasional Pertamina Mandalika menggunakan teknologi aspal Stone Mastic Asphalt atau SMA yang hanya tersedia di sirkuit Silverstone di Inggris, sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi, dan sirkuit Phillip Island di Australia. Nah, menggunakan teknologi aspal SMA akan meminimalkan resiko kecelakaan. Selain itu, aspal ini juga dikenal anti-slip meski diguyur hujan. Kalau berbicara soal kapasitas, tentu saja sirkuit Mandalika ini memiliki kapasitas maksimum 195.700. Namun, kursi yang ditawarkan hanya mampu menampung 50.000 orang. Sirkuit Mandalika juga memiliki ruang untuk 40 garasi yang dapat digunakan oleh tim balap manapun. Spesifikasi tersebut menjadikan sirkuit ini berstandar internasional. Adapun biaya pembangunan sirkuit Mandalika adalah sekitar 1,2 triliun rupiah. Dalam wawancara dengan Market Review saluran IDX, konsultan Mandalika Grand Prix Association, Dando Simatrap, menjelaskan bahwa biaya pengembangan berasal dari investasi oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, sekitar 900 miliar rupiah, akan diinvestasikan dalam pembangunan rel saja. Ini tidak termasuk manajemen balapan dan konstruksi pit atau pedok. Wah, biaya yang tidak sedikit ya Teknolovers, bisa buat makan 1 juta orang miskin di Indonesia tuh. Tapi by the way, sirkuit ini memiliki beberapa keunggulan dari sirkuit lainnya di dunia loh. Apa itu? Ya, karena dibangun di salah satu wilayah paling indah di Indonesia. Tentu saja ketika kalian menonton pertandingan balapan di sirkuit Mandalika, kalian akan disuguhkan pemandangan alam yang cantik. Kawasan ini merupakan destinasi pariwisata kelas dunia dan dekat dengan area laut. Dengan demikian, setiap belokan sirkuit Mandalika menawarkan pemandangan alam Mandalika dengan pemandangan pantai dan bukit yang indah. Tidak hanya pemandangan yang indah, sirkuit ini juga memiliki fasilitas yang lengkap. Fasilitas tersebut antara lain terowongan, pusat kendali balapan, dan pusat kesehatan. Sirkuit ini juga memiliki heliport atau tempat pendaratan helikopter yang langsung di lokasi sirkuit. Canggih ya! Oh iya, by the way, fun fact dari sirkuit Mandalika ini adalah bahwa pembangunan jalur utama Jalan Kawasan Khusus atau JKK merupakan pengerjaan tercepat di dunia untuk sirkuit internasional, di mana proses pengerjaannya menghabiskan waktu tidak sampai setahun. Sementara itu, coba kita lihat bagaimana dengan sirkuit Bad yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya untuk MotoGP.
Pembangunan sirkuit internasional BADA sudah direncanakan sejak tahun 2007 silam. Namun proses pembangunannya baru dimulai pada 2009 dan selesai 2 tahun kemudian atau tepatnya tahun 2011 lalu. Lintasan di ruang hijau pusat olahraga ini memiliki panjang 5,14 km dan memiliki kapasitas 120.000 penonton. Sirkuit internasional BADA ini sebenarnya bukan trek sembarangan loh Teknolovers. Lintasan ini memiliki aspal dan fasilitas terbaik. Bahkan perancangnya sendiri adalah Hermann Tilke, arsitek terkenal Jerman yang merancang sirkuit terkenal lainnya. Walaupun ia banyak mendapat kritikan lantaran pola lintasannya yang begitu-begitu saja, tetapi Tilke adalah seorang arsitek yang handal. Terbukti karyanya telah memenangkan beberapa penghargaan dari Federasi Balap Dunia. Kembali ke sirkuit internasional BADA. Kalian harus tahu nih, kalau sebelum akan ditunjuk sebagai tuan rumah MotoGP, trek yang diambil namanya dari nama Buddha Gautama ini pernah menjadi tuan rumah balapan Formula One selama 3 musim berturut-turut dari 2011 hingga 2013 loh. Menarik bukan? Bahkan nih penonton di tribun saat itu sampai-sampai membeludak. Lewis Hamilton, seorang pembalap profesional dari Britania Raya pernah mengatakan bahwa Buddha International Circuit adalah trek unik yang menawarkan pengalaman berbeda. India bukan negara maju, tapi menurutnya, trek itu terasa sangat modern. Siklus kebanggaan rakyat India dikatakan bahwa telah menelan biaya hampir 400 juta dolar atau 6,1 triliun rupiah. Nilai nominalnya jauh lebih besar dari sirkuit Mandalika yang hanya membutuhkan dana sekitar 1,2 triliun rupiah. Tapi ngomong-ngomong nih, apakah kalian tidak penasaran alasan CEO Dorna memilih sirkuit internasional BADA sebagai tuan rumah MotoGP pada tahun depan mendatang? Nah, pasalnya nih guys, Chief Executive Officer atau CEO Dorna Carmelo Ezpeleta mengatakan keputusannya memilih India sebagai salah satu venue MotoGP 2023 bukan tanpa alasan. Menurutnya, negara dengan julukan Tanah Barata tersebut memiliki banyak penggemar MotoGP. Di sana juga pasalnya banyak pengendara sepeda motor yang tentu saja akan menarik banyak penonton. Ditambahkan lagi, India merupakan negara key market untuk industri kendaraan roda 2. Meskipun sirkuit BADA lebih mahal dalam proses pembuatannya, tapi aku pikir pemandangan di sirkuit Mandalika tidak akan bisa dibayar dengan harga berapapun ya. Dan itu hanya didapatkan kalau bertandang ke sirkuit Mandalika. Oke, sebelum meninggalkan halaman, klik tombol like, komen, dan share video ini. Bye!